Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa sholat itu diwajibkan kepada kita kaum muslimin pada waktu yang sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman adalah waktu yang sudah ditentukan. Artinya ketika kita diwajibkan melakukan ibadah sholat, maka sholat yang kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan waktunya. Kalau ada orang yang berubah waktu sholat, maka jelas dia telah menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana orang yang melakukan sholatnya tidak pada waktunya? Ketika seseorang melakukan ibadah sholat tidak pada waktunya, ada dua hal. Yang pertama, karena memang dia tahu waktunya, tetapi karena ada udzur, maka waktunya ketinggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi dia malas melakukannya atau ogah atau nggak mau. Bukan karena dia menolak kewajiban itu. Dalam fikih ada bedanya orang yang meninggalkan sholat kaslana, ada orang yang meninggalkan sholat jahidan. Kalau orang atau inadah, kalau yang meninggalkan sholat kaslana itu malas. Tapi kalau inadah itu artinya dia bahkan mengatakan misalnya, emangnya sholat wajib apa? Itu namanya inadah. Maka dua hukumnya beda juga. Kalau cuma kaslana karena malas, ini paling diminta taubat. Tapi kalau sudah mengatakan apalagi menolak kewajiban sholat, maka seorang imam dalam hal ini fikih jinayah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja padahal dia tahu itu wajib, bahkan dia menolak kewajiban itu, maka dalam fikih jinayah dia boleh dibunuh. Walaupun yang bunuh bukan kita, adalah seorang pemimpin. Nah, yang pertama adalah ittafaqal ulama'u ala anna qada'as sholati wajibun 'alan nasi wan naim. Kalau ini bagian orang yang meninggalkan sholat karena uzur, maka dikatakan sepakat para ulama bahwasanya mengqadha sholat itu hukumnya wajib bagi orang yang lupa ataupun ketiduran. Jadi kalau misalnya orang itu saking sibuknya Pak, ya kalau ini, apalagi hari ini banyak praktek-praktek yang kita lakukan, seringkali sampai waktu apapun lupa. Saya pernah baca misalnya ada anak main game, itu sampai lupa makan.
ya otomatis lupa makan lupa sholat. Dimana makan saja yang ada kodenya. Karena orang kalau nggak makan ada kodenya, lapar. Kalau sholat nggak ada kodenya, Pak. Orang ninggalin sholat nggak ada kode apa. Apalagi kalau yang udah biasa ninggalin, ya biasa aja. Nah ini yang pertama adalah orang yang ketiduran, orang yang lupa, maka wajib mengkodoknya. Berdasarkan hadis dari kita Muhammad SAW. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nasiya ahadun sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Ini salah satu rumus sebenarnya. Apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya sehingga dia meninggalkannya atau tidur, saking ngantuknya kita, Pak, maka kita gak dengar sama sekali tuh adzan subuh. Bablas bangun-bangun jam 11 siang. Maka kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia sholat ketika dia ingat. Nah hadis ini ada yang mengkomong menjadi dalil oleh para ulama bahwa orang yang lupa beneran, bukan dilupa-lupain, orang yang tidurnya pulas beneran, saking gak denger, maka dia wajib mengqadha sholatnya ketika dia ingat. Itu yang pertama. Nah bagian dari yang pertama ini pun, bagaimana kalau seandainya ada orang yang sakit, itu sakit maaf ayat misalnya. Faqad rawa Abdul Razzaq an Nafi' anna Ibn Umar istaka marratan ghalaba fiha ala aklihi hatta taraka sholata thumma afaqa falam yusalli ma taraka minas sholati. Ada riwayat katanya, kalau memang dia itu penyakitnya sampai hilang akal, ada dilaporkan bahwa dia saking entah masalah apa blank, apakah kemudian saya wajib mengqadha sholat saya, maka falam yusolli ma taraka minas sholati, ketika sembuh dia gak wajib mengqadha sholatnya. Ini kalau ada orang yang kena penyakit ayan atau gila. Jadi kalau pengen gak sembahyang gampang, Pak. Lu ngapain? Ya gila. Malah gila, berapa tahun lu gila? 6 tahun sembahyang, udah gak usah dikono dah, dosa. Orang gila kalau juga, gila akal. Ini konsep yang pertama, Pak. Nah pertanyaan kemudian adalah, bagaimana kalau orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja? Tahu mah tahu bahwa sholat itu wajib, tetapi seringkali misalnya sholatnya ya semaunya tadi. Maka ini memang para ulama berbeda pandangan. Ini yang seringkali menjadi polemik di kalangan masyarakat ketika mengatakan nggak ada qadha sholat. Padahal fadzahaba jumhurul ulama, maka berpandangan jumhur ulama, man taraka sholata amdan annahu ya'thamu wa annal qadha'a alaihi wajibun. Menurut jumhur ulama, siapapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka yang pertama dia berdosa, sudah pasti. Karena dia telah ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut katanya yang harus dia lakukan adalah waliyatu waliyastagfirillaha azza wa jalla. Maka orang yang meninggalkan sholat tadi, dia wajib bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian wajib mengqadha semua sholat yang ia tinggalkan. Ini pandangan jumhur ulama. Walaupun memang pernah saya bahas sebenarnya, ketika kita harus mengqadha semua sholat yang kita tinggalkan, kalau ngilanginnya atau enggak sholatnya dalam jangka waktu yang enggak lama sih, ya mungkin
orang masih gak terlalu berat. Misalnya saya gak sembahyang ada kali 2 tahun, ya masih penting. Atau saya sholatnya selama ini kadang-kadang ya kagak pernah subuh, yang lain masih sembahyang mulu misalnya. Ini kan masih lumayan, dalam pengertian lumayan sedikit jumlahnya. Tetapi ada pandangan yang kedua, di mana kata ulama bahwa ada yang menyebutkan tidak boleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu untuk mengqadha sholatnya, la yushra'u lahu qadha'uha wa la tasihhu minhu. Maka ini pendapat cukup ekstrim. Katanya apa? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak disyariatkan baginya untuk mengqadhanya. Ini malah kata dia gak boleh qadha itu. Wala tasihhu minhu, bahkan sholat yang ia lakukan dengan niat qadha tadi gak sah. Bal yakthuru minat tatawwu'i, tetapi dia hanya cukup memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini kan pandangannya dua, beda-beda. Saya sering katakan dalam perdebatan fikih memang seringkali muncul karena tidak jelasnya atau tidak ditemukannya dalil yang secara langsung. Karena di zaman Nabi gak ada sahabat yang tinggalnya sholat, pada ada. Kalau ada ya langsung ditewak. Nah kalau sekarang kan campur-campur di kita. Ada orang yang memang bablas gak sholat sama sekali, ada. Atau ada orang yang sholat cuma milih momen-momen tertentu. Jadi kalau maghrib mah sembahyang, isya kagak, subuh kagak, dohor kagak, asar banyak kagaknya. Maghrib doang misalnya ada. Atau ada juga orang yang sholat wajib mah enggak, tapi kalau sholat Jumat mau. Apa yang kalau sholat 5 waktu mah enggak, sholat Jumat itu sembahyang. Ada yang gitu Pak. Ada lagi Jumat kagak, 5 waktu kagak, sholat Idul Fitri paling awal. Ini kan ya masih lumayan sebenarnya Pak. Kalau kita kan seringkali ada usul husnudzon, ya masih lumayan, mau sembahyang walaupun setahun kali. Ya kali-kali aja habis dengerin khutbah Idul Fitri besok sembahyang beneran dia. Atau ada lagi orang yang cukup aneh bagi saya. Dia ketika bulan Ramadan mah puasa, tapi sembahyang enggak. Ini kan ya pemahaman yang salah. Nah, orang yang seperti ini, kalau kita ikut pandangan yang satu mengatakan wajib mengqadha semuanya, sementara pandangan yang kedua cukup mengamalkan yang sunnah, ini dua-duanya ada dalilnya. Ada yang mengatakan dalilnya kias, karena kiasnya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan orang yang lupa, orang yang ketiduran, setelah dia ingat untuk mengqadha sholatnya, maka orang yang tinggal karena malas juga ya sama saja hukumnya kayak begitu. Sementara ulama yang mengatakan cukup memperbanyak sunnah, ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat, gak sholat langsung. Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan ditimpakan kesesatan. Tapi ada kalimat berikutnya, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihah, dan beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa la yudlamuna syai'a, dan mereka sama sekali tidak dizalimi
Dari ayat ini kan ada kalimat pengecualian tadi. Jadi mau berapapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ya orang yang ninggalin sholat kan dosa besar. Ketika kemudian dia bertaubat kepada Allah, bahkan wa amila soliha, berbuat baik dengan mengerjakan amalan sunnah, dia udah taubat tadi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melakukan amal soleh dengan memperbanyak sholat sunnah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Berarti setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian dia bertaubat, maka ada pemutihan. Ya sama kita bayar pajak. Kemarin saya bayar pajak, waduh dendanya berapa duit ini? Karena memang kita kelamaan dan harusnya banyak yang kita bayar, ada pemutihan, dendanya gak usah, cukup bayar pajaknya aja. Atau ada lagi pemutihan yang lain, gak usah bayar pajak, semua dah, yang sekarang aja dah, tahun ini aja lu bayar, yang kemarin mah gak usah. Itu aja manusia bisa, apalagi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim.